Intinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, di mana pada Desember ini kita diberikan kesehatan ya, untuk yang ketiga kali. Kegiatan hari ketiga kelas ibu hamil. Sebenarnya ini materinya sekarang materi hari keempat. Kemarin materi hari kedua ketiga kita gabung ya teman-teman. Untuk materi yang sekarang itu perawatan bayi baru lahir, ya, perawatan bayi ibu, perawatan bayi baru lahir ini adalah ini sangat penting sekali diketahui karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anaknya ya. Jadi nanti ada banyak hal yang harus kita pelajari di sana. Sebelum kita lanjut ke materi ini, mungkin kita review kembali materi yang kemarin. Apa pelajarannya yang kemarin ya? Apa perawatan pelajaran kita kemarin? Bersalin ya, persalinan kemarin. Persalinan, kemudian tanda-tanda akan melahirkan ya. Masih ingat apa tanda-tanda akan melahirkan? Campur darah. Diawali dengan mules yang teratur ya. Berapa macam sakit sebelum melahirkan itu? 2 macam. Iya, ada 2 macam. Ada sakit palsu dan sakit pasti melahirkan ya. Ada his palsu. His itu his palsu dan his melahirkan. His itu artinya sakit perut, itu nama his, kencangnya his. Masih ingat tanda-tanda yang pasti akan melahirkan? Sakitnya itu tiap kapan? Tiap berapa menit? 10 menit. Dihitung per 10 menit. Nanti tiap 10 menit, mungkin awalnya sekali dalam 10 menit. Yang lama-lama dia menjadi 2 kali dalam 10 menit dia sakit ya. Nah, kemudian lamanya sakit itu kapan kita harus ke puskesmas, ke bidan? Setelah lamanya sakit itu berapa detik? 30 detik sampai 30-40 detik ya. Kalau dia masih di bawah 30, masih tahan dah dulu di rumah, menyapu-nyapu kayak apa wah dulu ya. Karena kalau dia kurang dari 30 biasanya bukanya itu masih belum dikatakan buka melahirkan, dia masih kuncup, belum dia buka melahirkan tuh ini mulut rahim. Nah kalau kita mau melahirkan dia naik begini pipi, nah baru dia mulai membuka. Nah itu setelah sakitnya kira-kira 30 detik tiap kali datang sakit ya. Nah, itu perlu dianukan. Kemudian kemarin ada tanda-tanda bahaya pada ibu bersalin, apa-apa saja? Kejang. Terus apa lagi? Apa? Muntah. Ya itu pada hamil muda ya. Ya. Kemudian yang pada persalinan ini kalau melahirkan apa-apa resikonya? Apa penyakit-penyakit yang pada ibu melahirkan? Perdarahan, jadi keluar darah sebelum bayi lahir ya. Normalnya darah itu keluar, dia akan keluar setelah bayi lahir. Kalau ada darah keluar sebelum bayi lahir itu berarti sudah tanda bahaya. Itu kita harus segera ya. Kemudian tadi ada kejang. Jadi dari amunara dengan taubetian kejang, nggak usah berpikir, pokoknya seperti saya bilang pesan kemarin itu, apapun kondisi ibu hamil jangan berpikir ke dukun dulu ya, jangan berpikir ke dukun, nanti kita terlambat. Karena kalau ibu hamil tidak boleh terlambat, nanti sama kayak kejang, mantan lebih ke dukun itu dulu, tapi tetap aja dia kadang, nah malah kita terlambat nanti. Tidak boleh dia lebih dari, kalau udah 5 kali kejang, susah sudah. Dukun hanya fungsinya memandikan bayi. Iya, kejang, kemudian apa lagi? Keluar air ketuban, air ketuban sebelum waktunya, ya.
Kapan dikatakan sebelum waktunya? Belum ada tanda-tanda sakit, wah ngelek kai ya. Ngombe mampu naik ketuban itu kayak bau apa? Persis Kayak mirip bau sperma. Ya. Mau beling-beling dia berarti penek ya. Kalau dia apok-apok dia Pedis. Nah. Nah, kalau dia kayak bau sperma aja amis ngano aja ketuban sudah. Bedanya ya harus bisa membedakan mana bau kencing, mana bau air vagina, mana bau ketuban. Nah, yang bahaya itu yang bau ketuban ya. Ketuban itu berarti yang bau sperma itu aslinya ketuban yang besar. Apalagi kira-kira kemarin masih perlu diingatkan, masih ingat tanda-tanda menghitung menghitung gerakan bayi? Berapa kali yang korban gerakan bayi sehari semalam? 12. Bagaimana cara menghitung? Ibunya pakai daster yang ada kantongnya, kemudian ambil biji-bijian sebanyak 12 ya. Mulai dari pagi dihitung, kalau mulai dia bergerak bayi itu buang 1, bergerak lagi buang 1. Kenapa kita harus pakai biji-bijian? Supaya hitungannya pas. Iya, supaya kita tidak lupa. Karena barang kita ingat wah pira ke wah ini. Kan? Jadi kalau kita pakai itu tinggal berapa sisa di kantong. Nah, itu kan ya jadi 12 dikurangi sisa di kantong. Kalau dia belum malam sudah 12 ya udah aman. Kalau ragu besok lagi dihitung. Pokoknya kalau dia 12 itu ya udah. Dari pagi kita. Iya, dari pagi itu kan hitungan 12 itu sehari semalam. Dari pagi sampai malam lah. Kan tidur kan dia tetap berekeng deh tidur bisa kan. Itu hal-hal yang penting Bu, sepele tapi penting sekali. Jadi harus Bahaya kalau tidak bergerak. iya bahaya. Kalau dia tidak bergerak, kalau dia sedikit gerakannya itu artinya bayi dia gawat di dalam. Kalau gawat itu nanti sebentar-bentar meninggal sudah dia. Tidak bergerak sama sekali berarti meninggal. Nah, itu bahaya. Makanya kita sudah harus memulai berhati-hati ketika kita ngerasa gerakannya sudah berkurang. Nah, kalau kita ngerasa dia berkurang, silahkan hitung dia gerakannya. Jadi yang normal itu 12 ke atas. Nah, kalau dia kurang 12 cepat ke puskesmas walaupun malam. Cepat, misalnya kita ngitungnya sampai malam kan tuh, ternyata kurang dia 12 misalnya, cepatlah ke puskesmas karena di puskesmas juga kalau udah kurang gerakannya nanti dilihat denyut jantungnya, kita akan rujuk segera karena bayi harus keluar segera, nggak boleh ditunda lama. Ditunda sampai besok sampai lusa mati orang anak mati dalam perut. Nah, itu harus cepat ya, pokoknya hamil itu cepat. Itu juga gunanya ada stiker tuh. Wah, tempel stiker apa balik? Oh, kok bilang ditempel ya? Stiker yang iya. Gimana itu Bu Bidan ini? Kok stiker belum pada ditempel? Stiker itu Pas tempatkan. Enggak, stiker itu di awal, enggak. Iya, pas pembagian. Stiker itu di awal itu begitu dikasih buku KIA langsung diisi, kemudian bersama kadar menempel di rumah pasien. K1 ditempel, kunjungan pertama ditempel. Ya mungkin kalau Bu Bidannya gak jauh rumah pasiennya ya udah nanti kadar sama pasiennya yang nempel atau Itu fungsi stikernya Bu? Fungsi ini stiker ini adalah perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi fungsi stiker ini supaya semua orang tahu, masyarakat itu tahu bahwa kalau di situ ada ibu hamil yang butuh yang butuh bantuan. Ya, kira-kira misalkan ya, kekurangan darah. Ya, misalnya Karena dia kejang di rumah, jadi orang-orang harus tahu. Dia perdarahan, misalnya orang-orang harus tahu. Itu gunanya ini. Jadi semua orang siaga, tetangga-tetangga itu siaga untuk membantu ibu hamil, membantu rumah-rumah yang punya stiker. Itu maksudnya stiker itu. Jadi harus ditulis orang. Nanti diisi dulu mana yang bisa diisi. Iya, diisi. Ya. Berarti di sana ada tercantum juga golongan darahnya Bu ya. Ada di sini. Golongan darahnya. Calon pendonor darah. Ya. Jadi nama ibu tersiram persalinan, penolong persalinan.
Nah nanti siapa di mana maunya rencana Iya. bersalin, dan segala macamnya sama-sama aku. Nanti bisa link anu BN ya, Iya. nanti dilihat dan dibaca-baca Iya. karena orang desa juga harus tahu. Ada di sini. Ya, ada di bukunya. Jadi itu nanti mana mungkin nanti pas pempatkan baru dilengkapi isi-isinya yang belum terisi. Nah, kalau di awal mana yang bisa diisi sudah tempel. Nggih, nanti kadernya yang di masing-masing RT itu yang Iya. mantau, Bu. Iya, yang memantau itu sudah jalan. Di stiker ini udah besar masih sih kan? Sudah ditempel stiker. Oh, waduh. Gimana ini bidan-bidan ini? Lupa Bu Bidan, ya asik meriksa aja. Iya dah. Dia anu soalnya kita rolling bidan ini jadi belum kita anu lagi yang baik. Ya sudah ke. Baik ibu-ibu, itu mungkin yang kemarin kita lanjutkan dengan hari ini yaitu perawatan bayi baru lahir agar supaya dia bertumbuh dan berkembang optimal. Tumbuh itu ibu-ibu artinya tumbuh itu dia bertambah ukuran-ukuran tubuh seperti misalnya tinggi badan, berat badan itu ya. Itu namanya bertumbuh. Jadi dia pertumbuhannya optimal. Kemudian kalau berkembang itu artinya kecerdasannya yang berkembang. Misalnya anak tadinya tidak bisa belum bisa ketawa, jadi bisa ketawa, jadi bisa miring, jadi bisa ini itu. Nah itu berkembang. Nah itu supaya optimal pertumbuhan dan perkembangannya ini optimal, ya ibu-ibu harus tahu bagaimana caranya merawat anaknya, gitu ya. Nah itu sekarang kita pelajari, mudah-mudahan nanti bisa diresapi oleh ibu-ibu dan ibu pulang dari sini bisa bertambah ilmunya. Setidaknya ibu-ibu, kalaupun ibu lupa apa yang saya bilang ada di buku. Kan kemarin udah dibaca nggih, tinggal ibu ulangi lagi, buka lagi. Mungkin kalau kemarin sebelum kelas ibu nggak ngerti buku ini, dikira Bu Bidan aja yang nulis-nulis kan? Dikira Ibu Bidan, padahal ini buku ini ibu-ibu dibagi untuk ibu-ibu supaya ibu-ibu dan keluarga cerdas untuk mengurus anaknya, merawat anaknya. Sejak ibu hamil kita harus mulai merawat diri kita supaya anak yang kita lahirkannya itu pertumbuhan dan perkembangannya bagus, cerdas nanti ya. Jadi nanti pulangnya itu silakan dibuka-buka, ajak keluarganya untuk membaca buku kayak ini. Ibu-ibu, yang pertama kita harus tahu dulu bayi itu lahir sehat. Nah, bagaimana sekarang? Apa sih tanda-tanda bayi yang lahir itu sehat? Kemarin juga udah kita singgung sedikit ya. Bisa. Nah, apa tanda-tandanya bayi lahir sehat? Baru lahir Ibu pun tidak ada saya lihat menangis. ini. Menangis pada saat baru lahir. Dia kelas balik. Oh ini kelas balita, kelas ibu. Mana tanda-tanda bayi baru lahir sehat? Ya, jadi kemarin juga sudah kita singgung-singgungnya. Tanda bayi lahir sehat itu adalah pertama segera dia menangis begitu dia lahir. Jadi menurut sugul begitu kita keluarkan badan langsung teriak ya. Nah kalau dia teriak seperti itu biasanya semua badannya merah dia. Lain kalau misalnya dia lahir lemas gitu sebelum disedot baru dia keluar, biasanya itu dia biru, dia akan merah setelah dia nangis, tapi badan lengan kakinya biasanya agak biru-biru. Kalau lemas. Jadi yang bagus itu segera menangis, kemudian langsung bergerak aktif, kaki tangannya aktif, malah kita mengikat tali pusat kadang warna ini berkeluit ya. Kemudian warna tubuh, seluruh tubuh kemerahan. Kemudian bayi bisa menghisap ASI dan kuat. Kalau kita kasih dia nyusu, dia akan langsung kempot pipinya ini, memotivasi. Getak-getak doang bisa. Tapi apa getak-getak itu yang paling bagus. Kemudian beratnya bayi juga yang lahir itu berat normal itu 2,5 sampai 4 kilo ya. Ya 2,5. Kalau dia kurang dari 2,5 itu namanya bayi berat lahir rendah atau BBLR. Penanganannya lain, dia itu cara kita merawatnya lain. Itu kalau yang kurang dari 2,5. Nah begitu dia 4 kilo lebih itu juga sudah kelebihan dia berat badan. Itu biasanya kalau yang itu
keluarnya agak sulit ya kalau yang 4 kilo. Makanya kita di sini kalau mau melahirkan ibu-ibu kita ukur dia perutnya itu kan ada ya diukur ya sama Bu Bidan ya, diukur perutnya. Kalau kira-kira perkiraan beratnya lebih dari 4 kilo, ibu nggak boleh melahirkan di puskesmas, harus kita ke Oke, lanjut. Bisa ingat gitu. Nah, bagaimana cara supaya ini bayi lahir sehat? Ya kemarin kita pelajari dia kan, hamil bersalin itu. Nah itu udah dia harapannya ini bisa terjadi seperti ini. Jadi bayi itu sehat. Kemudian sekarang setelah dia sehat, bayi itu kita harus tahu bagaimana cara kita merawatnya ya. Perawatan bayi baru lahir. Apa saja bagaimana perawatan bayi baru lahir? Tekumbeang yang mau lahir bebeak no? Jaga bayi ya, kalau dia di puskesmas tuh diapain? Mau bikin anak suruh nih penyapang kereng ya, penyapang kereng yang bersih. Jadi ibu kalau sudah umur kehamilannya 8 bulan atau mulai 7 bulan lah, mulai disiapkan kereng-kereng PPK Duranak no, pakaian-pakaian bayi sudah disiapkan ya, siapkan semua, dicuci, siwah tersimpan-simpan yang baru-baru juga dicuci semua ibu-ibu, cuci, mundiak kuat nyuci laundry ya, nanti keluar dia wangi kan, sudah disetrika kan kalau di laundry. Udah gitu tinggal itu yang dipersiapkan, jadi nanti ketika mau berangkat melahirkan tinggal kita bawa itu. Laun separuh jana kereng no, mbe tembreng si Ina, tembreng si Papu kereng, jadi kumanan. Iya sudah apok sekali, baunya bau lumpur. Kesari terus anaknya. Lemari. Akhirnya nanti ke situ kita pakai ngelap bayi baru. Sementara bayi dalam perut itu dia steril ibu-ibu. Itu amparan steril kayak. Jangan ragu anak itu bayi lahir itu tidak ada kuman, terus karena ya kereng simbeh kelenani terkadu ngelap ya, terus kita pakai bungkus ya, walaupun baru ibu nggak bagus harus dicuci dulu, baru kan ini waktu puter-puter si pabrik macam-macam puter lipat baru dimasukkan kan, jadi harus dicuci dulu, dipersiapkan itu. Nah kalau di pakaiannya kotor ibu-ibu di minawah 2 jelok kah di abang benanak ngetin kan no? Itu udah dia infeksi kulit karena yang kita pakai nerimanya itu ndak bersih, ndak bagus ya. Jadi mulai 7 bulan kan kadang harak dengan si lahir 7 bulan, 8 bulan, mulai dari 7 bulan itu persiapkan sudah misalnya ke kereng-kereng lengan di nanti dengan baik kita nyinggakna pulang wah ya. Nah terutama nanti, nah kalau kita sudah lewat 7 bulan, 8 bulan, nah pas di 8 bulan itu cek dia kembali deh, buka ya, nah apa kependek kalau diarah mambun-mambunnya pupuk ya ulang cuci dulu supaya nanti yang kita pakai nerima bayi itu bersih ya Bu ya. Jadi itu jadi menjaga bayi hangat, bayi baru lahir itu harus diurus dia tetap hangat, diganggu kedinginan dan tidak dimandikan juga, besoknya baru dimandikan ya setelah dia 24 jam, tidak langsung kita mandikan. Kukunya ibu-ibu juga harus dibersihkan. Kemudian setelah dihangatkan ini dilakukan IMD. Tahu IMD apa itu IMD? Yang nomor 2 inisiasi menyusui dini, yaitu dengan meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir dan biarkan mencari puting susu. Nah itu sih yang bagus. Tapi kadang jarang dia dilakukan oleh Bu Bidan, paling dibungkus saja anaknya baru dikasih susu. Iya, saya suka sih praktek, cuman saya sekarang nggak ikut piket jadi nggak pernah lagi. Ya. Supaya tubuh hangat. Lahir bayi kita angkat di atas perut ibu, kita lap di sana, ganti kereng yang basah, ikat tali pusatnya apa segala macam, langsung kita tengkurapkan di sana, baru kita tutup kayak. Baru kita tutup dia. Nah di sana nanti akan terjadi kehangatan, ketenangan pada ibu, senang dia melihat anaknya. Nah itu untuk mencegah perdarahan, untuk memberikan kontraksi pada rahim, itu bagus sebenarnya. Ya, cuman kadang suka enggak di Ibunya tidak mikir mana anak saya, nanti anaknya enggak dilihat, dikira anaknya sudah meninggal. Iya, itu
itu ya, perawatan bayi baru lahir, setelah EMD. Kemudian ini yang ketiga, diberikan salep mata. Jadi begitu bayi lahir dikasih dia salep mata. Kenapa dikasih salep mata? Karena bayi itu kan keluar tuh lewat jalan lewat kemaluan, nanti kadang melewati kotoran. Terus siaran dengan anak ini ibu-ibu, mun de eman gue sugul kepres kotoran ini sugul anak pe de eman. Jadi ibu bidan biasa korotai. Iya ya, kebiasaan. Itu dulu yang keluar. Ini kepala, ini kotoran pe numpuk pada bawah ini di dalam mannya ini. Terus bare didorong kepala itu, didorong kotoran itu sama kepala itu. Jadi tainnya doang dulu sugul itu. Wajib itu. Munah bersih dawa, tene yang pun kan memang enggak ada enggak ada ruang kan? Ya nggak cukup, jadi memang dia presnya kotoran gitu. Tapi semua kotoran keluar, baru dia keluar kepalanya. Nah itu kan takut-takutnya jangan-jangan masuk sonos itu tuh ada, karena beberapa nung gede yang punya sugul. Itu mah ya, gelap ya bebeasun. ya itu makanya dia dikasih salep mata begitu dia lahir ya. Nah setelah dikasih salep mata, nanti dia disuntik vitamin K namanya. Aduh, ibu bidan nih baru hadir. Lagi di yang kedua, nah, disuntik imunisasi hepatitis ya. Jadi 2 kali disuntik anak memang lahir. Begitu dia lahir disuntik, kemudian 1 jam berikutnya atau lebih suntik lagi. Pokoknya sebelum 24 jam itu dia disuntik. Kalau suntikan yang kedua itu suntikan imunisasi hepatitis itu tujuannya untuk mencegah penyakit hepatitis. Sampai penyakit hepatitis itu penyakit kuning ibu. Penyakit kuning. Penyakit kuning. Kita di Lombok ini banyak penyakit kuning. Banyak penyakit kuning di Lombok ini. Nah, jadi untuk dikasih dia ketika dia bayi untuk menjaganya yang tuanya nanti. Nah kalau yang ibunya sudah penyakit hepatitis ya ada lagi tambahan suntikannya. Suntikan hepatitis ada yang harga 2 juta sekian, tapi gratis. Nah ini kalau suntikan yang ini untuk menjaga dia tertular nanti dari orang-orang ketika dia sudah nanti suntikan hepatitis ini juga akan dilahir pada umur 1 bulan. Jadi 3 kali suntikan hepatitis. Ya, imunisasi berikutnya di sana dia dilanjutkan lagi. Ya, jadi tali pusat itu hanya dipotong dan diikat, tidak dikasih apa-apa. Tidak dikasih betadin, apa nanti kalau keruan masalahnya baru dia dikasih. Selanjutnya ibu-ibu pelayanan kesehatan yang atas. Nah ini pelayanan bayi umur 6 sampai 48 itu ada pelayanannya selama, kalau dulu selama 3 kali ya, sekarang selama 6 jam. 4 kali. Ada mungkin itu. Kita lihat dulu. (28 hari). Karena ini sakit. Oleh karena itu, bayi yang baru lahir itu ibu-ibu harus dia dikontrol oleh bidan. Kontrol bulan selama sebanyak 4 kali dari umur dia baru lahir itu sampai umur 28 hari itu 4 kali harus dia ketemu sama bidan. Ya, nah ketemunya itu seperti yang kita bilang kemarin, kalau ibunya masih tidak kuat, nanti ibu bidan yang ke sana. Hari-hari pertama kedua ketiga ibu bidan yang ke sana ya. Nah pada hari-hari berikutnya silakan ibu-ibu yang bawa ke bidan, bawa ke puskesmas. Nah, kemudian ada bawa bukuan itu pemantuan bayi baru lahir itu
lembaran itu nggak dibawa. Kemarin kita suruh bawa ya hari ketiga. Iya. Nanti ada juga ibu-ibu lembaran pemantauan bayi baru lahir. Nanti akan dari sana ibu menilai bayi-bayi itu. Nanti diajar sama Bu Bidan ketika dia lahir, nanti dikasih panduan itu. Nah, dari sana dilihat kesehatan bayinya. Kalau dia misalnya nanti kan hari keberapa mungkin Bu Bidan turun ya sambil mengasih ibu. Nah kemudian di hari-hari berikutnya tinggal ibu yang menilai anak ibu. Kalau ada yang menyimpang dari itu tinggal ibu telepon Bu Bidan. Nanti Bu Bidan yang lihat lagi di sana. Atau mungkin sebaliknya, atau mungkin ibunya yang punya bayi yang ke puskesmas. Itu tergantung bagaimana nantinya nanti sama Bu Bidan ya. Jadi kunjungan itu ada tertera di sini di halaman 35. Agar kondisi bayi lahir tetap sehat dan optimal, maka mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan dilakukan oleh dokter, bidan atau perawat pada 0 sampai 6 bulan pertama setelah lahir. Jadi begitu dia di puskesmas otomatis ya, setelah dia sehat baru boleh pulang kan. Kemudian ada kunjungan pertamanya itu setelah lahir, yaitu 6 sampai 48 jam. Besoknya lah 2 hari setelah di rumah itu harus dilihat lagi sama Bu Bidannya. Nah di sana biasanya dia rawan nanti dengan ini. Kadang papu-papunya di rumah tuh kasih dulu sering kita temukan itu pusat neno tebeng apa di sana. Kemudian nanti iya dipamain. Nah bareng kadang disiapkan nasi apa. Nah nanti itu gunanya nanti Bu Bidan turun mau lihat-lihat makanannya, lihat pusatnya, lihat nyusunya bagus apa enggak. Itu yang diperiksa sama Bu Bidan di kunjungan neonatus namanya itu ya. Sekalian dia periksa ibu-ibunya nanti yang kemarin itu ya, diperiksa nipas-nipasnya itu ya. Kan ada tuh lihat darahnya, dilihat perutnya, dilihat luka lahir apa, luka jahitannya, segala macam. Sekalian nanti diperiksa bayi. Kemudian hari ketiga sampai hari ke-7 juga itu dikunjungin dia. Kemudian hari ke-8 sampai hari ke-28. Jadi minimal ibu bidan sama pasien itu kontak, pasien bayi itu kontak kan dorong selama dia. Jadi kalau dia kurang 4 kali silakan ibu-ibu bisa cari ibu bidan. Ada nomor protein hewani dah termasuk itu. Uang kalau ambil nomor dia. Kerupuk kulit. Ada ya? Ya karena ada unsur kulit sapi. Anunya ini enggak, ini ada kerupuk kulit, ada unsur kulit sapi, mungkin termasuk protein hewani. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Apa saja tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir? Nah, ini ada. Oke, halaman 37. Ayo, mari kita belajar tanda bahaya pada bayi baru lahir. Dan ayo anak tamat terbina. Tiba ke tangan dari. Oke, bacaan kita dulu tanda bahaya pada bayi baru lahir. Kalau sampai 9 hari. Nabelean, nak dengar silik midi. Biara gerupuk nabelean ini. Tidak mau menyusui, demam atau panas tinggi, kejang, sesak napas, menangis atau merintih terus menerus, diare, muntah-muntah, kulit dan mata bayi kuning, dingin, lemah. Wah, Nah, tutup aja bau apa? yaitu
Sudah mendengar semua? Tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu ada banyak itu. Nah kalau ada salah satu aja ditemukan tanda bahaya seperti ini, kalau ibu ragu cepat dibawa anaknya ke puskesmas atau telepon bu bidannya dulu yang ada di buku itu ya. Nanti baru sudah nanti janjian sama bu bidan bagaimana. Itu tanda bahaya diantaranya yang pertama tali pusat kemerahan sampai dinding perut. Abang pusat jadi tunggak pusat neno abang deh kan keruang kan bilang kata deh. Nah kadang juga disertai dengan bernanah dan keluar bau. Nah biasanya yang seperti itu ibu-ibu salah cara perawatan. Bagaimana cara merawat tali pusat yang bagus? Cuci pakai sabun. Ya bagus ya, dicuci pakai sabun. Hanya itu saja. Begitu dia mandikan badannya, sabunin juga adanya. Kalau dia masih belum kan kecuali kerasin, nanti baru di tempat dibadi kan. Kalau dia masih di awal-awal itu kan dia lemas, itu sabunin aja dia. Setelah disabun dikeringkan pakai handuk yang bersih, baru dia dipakaikan baju. Ya. Kalau mau pakai minyak telon silakan. Anak-anak handuk. Ya. Nah, jangan dikasih Dipakai. pupur. Nah, Nenek pupur dia suka sesak bayi. Minyak telon aja dah pakai untuk penghangatnya baru pakaiin bayi. Nah kalau sudah seperti itu ibu-ibu insya Allah nggak akan infeksi. Tapi kalau yang infeksi nulung tayang metang-metang ya, jampi-jampi ya kan ulah jampi-jampi nih kuman di mulut itu bahaya itu. Kuman gigi kita itu banyak itu. Nggak usah ada di jampi-jampi. Biarkan sudah dia begitu. Terus yang perlu diketahui ibu-ibu, pusat itu tidak sakit, ya sakit. Jadi mau nangis anak pelun parah, saya sakit pusat, dia nolak sakit pusat. Itu yang harus ditahu, ini yang harus dipahami ya. Soalnya lo nih langan pe metang-metangnya dijampi paran pe ya pusat iya sakit pusat nangis lo, ya bukan. Mungkin nyek no sakit bu, nyek yang infeksi. Makanya ini sebelum infeksi dulu ini. Sebelum infeksi ini. Jadi kita cegah dulu dia sebelum infeksi itu dengan cara disabun tadi, gitu ya. Kemudian kalau dia nangis anak kalau bayi baru lahir nangis itu ada 3 biasanya dia nangis. Pertama dia keberak. Kedua dia kencing, dia basah, dia engkau basah, bebeang, dia engkau wekek, dia engkau nyetan. Yang ketelu ya lapar. Itu dia. Jadi 3 itu kalau pusat enggak sakit ibu. Jadi apa perlu metang ya wah ya apa perlu jampi pusatnya dia perlu. Itu yang bikin dia infeksi nanti malah tambah menjadi-jadi dia. Jadi anaknya mau nangis cepat periksa dia popoknya itu. Ganti dia. Ya, kemudian kalau itu enggak susuin dia. Kalau dia misalnya disusuin dia, tapi biasanya udah harus nyusu kok dia. Kedua wah ya biasanya. Itu dia ya. Nah kalau kalau EPP tangan dia pun lagi infeksi. Kalau EP normal itu insya Allah aman, insya Allah aman-aman saja dia bayi-bayi. Nah kalau dia sudah terjadi bernanah begini jaga cepat sudah ke puskesmas kalau yang begitu jangan dibiarin nenek balik petang ya. Kemudian sama dengan adik-adik juga bunda ada hubungannya adik-adik sama bayi nangis apa segala macam itu ya. Jadi kadang kita adat itu tidak bisa kita bilang tidak betul juga itu kalau di kesehatan. Itu barang apa udah ditanam ya udah enggak ada sangkut pautnya. Jadi nggak perlu mau kasih lampu apa segala macam itu masalahnya. Ya ulang kan tanam sudah itu kayak barang kita kayak apa ya kayak kita gitu dia udah jadi barang busuk sudah. Jadi nggak ada hubungannya kayak anak itu loh maksud saya. Jadi nggak perlu harus carikan dia inilah pendam itu nggak perlu. Jadi silakan bebaskan nantinya dari yang kira-kira. Dan juga supaya kita juga agama kita aman. Mungkin yang infeksi itu juga karena telat dikasih nyusu terus anaknya nangis terus-terusan. Itu karena bayinya yang bermasalah bukan di adik-adik yang tertanam itu jangan. Jadi adik-adik setelah ditanam udah tinggalkan aja sudah selesai sudah kita. Jadi jangan dikait-kaitkan lagi ke anaknya sehingga nanti dibikinkan dia
ritual begitu, kasihan itu nanti malah agama kita jadi rusak gitu. Iya, itu maksud saya ya. Jadi tidak usah disangkut pautkan, di kesehatan juga tidak ada hubungannya itu ya. Tidak ada hubungannya sudah sama itu. Kalau udah itu barang apa namanya yang harus ditanam dibuang, kalau tidak itu dia busuk mengganggu kita. Gitu. Jadi udah ditanam dia akan menjadi tanah sudah. Jadi jangan disangkut pautkan ke bayinya, sehingga nanti bayinya harus dijampi-jampi, itu loh maksud saya ya. Ya. Kemudian selanjutnya tinja bayi saat buang air berwarna kuning, berwarna pucat, jadi pucat sekali. Kalau yang biasa tuh warna apa? Kalau iya, saya tidak pernah lihat juga nih yang warna pucat. Yang warna pucat sekali. Yang pucat itu mungkin yang ada agak warna hijau itu ya, agak normal gitu. agak putih. Iya, ya, biasanya yang pucat ini yang di bayi-bayi yang kuning itu, bayi ikterus yang kita kirim-kirim ke Selong itu, seluruh badannya kuning, nanti kotorannya juga ikut pucat. Tapi Yang mendekati hepatitis. iya kayak gitu. Kan ada itu bayi ikterus yang suka dikasih sinar tuh, kadang ditahan dia di Selong, tapi biasanya itu bayi yang kurang berat yang suka gitu. Nanti dia di Selong di sinar lama. Nah, kemudian juga ibu-ibu perlu diketahui untuk tinja ini ya, kadang sering kalau bayi umur 1 bulan ibu-ibu mulanya marahi terong aja kotorannya. Jadi ya ulah jaga-jaga makanan pepali lalu ya nulak. Memang itu apapun yang makan. Nah, setelah dia hijau tenyale nih, tenyale kan. Setelah dia tenyale itu akan disusun dengan tai marah tolang terong aja ini. Memang normal itu tuh. Iya, biasa sampai 1 bulan itu, kalau sudah lewat 1 bulan baru dia nanti kayak kotoran biasa. Jadi parah tuh. Pak non pepali, selapan pepali. Iya, saya pernah meneliti juga soalnya, saya pernah cek. Iya, kebetulan ipar saya melahirkan kan, saya yang di rumah kan, ipar saya dilahirkan di rumah. Terus tetangga sama hari itu dilahirkan sama tetangga. Ini ipar saya ini kan kita kasih, kalau saya kan udah kasih makan semuanya, kita kasih makan apapun yang kita makan itu dia makan kan. Nah tetangga ini dia dipilih-pilih makannya. Jadi harus sayur bening tiap hari, bening doang, bening ketudur doang. Ya, sama juga kotoran anak pun sama dia. Jadi tidak ada bedanya. Memang itu dia. Jadi memang dia agak sering juga. Jadi itu artinya dia tidak mainstream. Memang agak sering dia mari terang aja. Itu kan kerengan ya juga ini. Kadang di mana nyusu dari 2 jam selesai dan itu tidak apa-apa. Jadi tidak usah bingung ya. Jadi ya pula pepali wah makan sudah apa yang ini yang kita sudah pelajari kemarin itu semua boleh dimakan, tidak ada yang tidak boleh, semua boleh dimakan. Sayur-sayur silakan. Saya baru lahir aja tanuang sesiong cemino, saya makan pagi itu kerja Pak laut pindang waksi makan sudah. Jadi saya pikiran. Jadi kalau saya melahirkan nangkep men. Yang tidak boleh makan itu anusnya yang bermasalah. Tidak boleh makan pedas. Iya kecuali yang mah sih. Tapi kalau tidak ada mahnya jadul makanya yang bermasalah. Kalau saya ambeien kan. Nah, kalau saya itu kan mahnya yang bermasalah. Kecuali yang mah. Kronis. Satu kalau yang tidak ada mah, tidak ada ambeien ya makan sudah tidak ada masalah. Kecuali ada. Tapi biasanya ambeien yang pada bayi selanjutnya bayi tidak mau menyusu. Nah ini dia. Jadi kalau tajam tidak sekali mau, nih menilai. Bayi yang kejam. Ya, Penilaian hasil pretest. Yang sudah lama nih tidak ada kejam. Kalau dulu kejam itu orang yang melahirkan pakai dukun, motong tali pusatnya pakai edas-edas secara baik, anggapnya baduk-baduk pusat PPA. Diam ya. Baiknya punya Anak kecil tidak boleh ribut. Polong cara lain. Mungkin Anak kecil boleh berenang sama ikan. Kalau kita jadi, iya dapat kita pengalaman seperti itu. Nah sementara edas-edas bare selona tetap na doang le, aur no kan? Aur sebut Kedak besertin. Kedak no. Kedak. Iya wah, iya nakadung malampungan masuk. Sementara kali
pusat itu ialah untuk transportasi makanan dari ibu ke janin. Jadi begitu dia baru lahir kita potong itu masih ada, masih bisa dia memasukkan barang-barang ke. Nah itu yang bikin bayi sakit kejang. Makanya cara lain jarang dia hidup. Karena itu sudah salah cara penanganan. Ya, salah. Soalnya sekarang janda sudah bisa janin. Mudah-mudahan jauh dari itu ya. Mudah-mudahan ya narak balik banding anak balik kan. Jadi walaupun dia lahir di rumah panggil ke bidan untuk potong pusat, jangan. Misalnya kan separuh, kita ke rumah sakit nganti kendaraan brus juga misalnya. Udah lebih baik diangkut ke puskesmas dia kita rawat. Timbang balik-balik tuh nanti kolok-kolok sih. Dukun-dukun kemarin kerugian. Nah kalau kita motong kan pakai gunting, itu pun gunting ibunya steril. Steril. Jadi yang bau gunting sembarang. Kalau dia balik gunting kaduna lagu gunting wah. Dengan gunting. Jadi bahaya doang. Ya. Jadi walaupun tidak penuh gunting juga bahaya. Kalau ke sana kan sudah siap kita. Selanjutnya sesak napas. Ada bayi sesak napas. Sesak ini Bu bisa dilihat dari ini. Buka bajunya bayi itu. Kalau dia napas di dinding dadanya itu dia lekuk. Setiap kali dia napas lekuk. Bawa tolang dada penuh. Dia lekuk, dia tuh lekuk. Lekuk. Kadang ini hidungnya, ya hidungnya kembang kempis. Terus adanya lekuk, itu karena sesak itu dulu. Darah di bawah ya. Dada dulu dan bolong. Teruan, nanti bawa tolang nopo kena lekuk. Napas bawah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya bayi menangis terus menerus. Menangis atau merintih terus menerus. Ya, jadi nangis dong bebean arah separuh. Lain nih ya, apa sakitnya? Ya mungkin ibu pernah mati anak dah. Ya ketong ibu nangis, doang nangis tiba-tiba sepi. Nangis pada bayi itu ibu nangis atau merintih pada bayi itu kejang, tanda kejang. Nah kejang itu mungkin dia ada penyakit di dalam. Makanya kalau ada bayi yang terus menerus sakit, nangis, nah nanti dicoba kayak kemarin itu coba dulu kasih dia tetesin dia air putih yang saya bilang kemarin itu ya, tetesin air putih. Nah kalau udah gitu rasanya kasih dia nyusu. Nah kalau udah seperti itu bau nyusu ya udah aman sudah. Tapi kalau udah nangis saja pengen nyusu, tetesin air, mati aja nangis aja pun sudah bawa. Ya sakit. Kemudian bayi panas, tidak deh, kentaran dah ruana bayi bayang panas, misalnya tidak deh, pengen panas, bawah, bayi diare, stres, ya ini, ya keluar mengeluh, kalau sekadar marau masih dulu umur 1 bulan dia sedikit-sedikit keluarin udah nanti sekitar sebetulnya. Bayi muntah-muntah. Ada yang dapat ada. Pretesnya. Dikejajan. Jangan dilihat sudah kita jemur, masih ada kuning badannya. Lanjut tak mina dong lihat. Pokoknya ada kelainan sedikit tidak ceria bayi itu seperti biasanya ya udah. Ya. Baik. Nah ini selanjutnya ada cacat bawaan. Mungkin perlu dikenali cacat-cacat bawaan ini. Arak girang arak wadek, simbe wadek penel antara gambar ini. Cacat bawaan ini yang mana pernah dilihat di kampung. Ya, bibir sumping paling ya. Kemudian ada yang kepalanya besar, itu namanya hidrosefalus. Kemudian ada kadang benjolan di belakang kepala. Ada yang ada juga yang tidak ada tengkoraknya. Ya itu
dan sepal. Kalau ada yang itu dia kering tengah hati dong, dia tahu soal hidup. Cuman kita mau bagaimana kan, ya di rumah sakit ya, karena tidak ada tengkorak, ya itu kelainan-kelainannya. Sudah masuk angin juga. Ini ada yang ususnya keluar begitu lahir, pas dia keluar ususnya. Ini juga jarang sekali bisa selamat ini. Pernah dulu pasien kita sekali selamat dia. Bu Eni itu dulu itu Coba? keluar ususnya, anaknya Pak Man. Sehat dia? Nggak meninggal. Iya itu dah. Itu ompal lokal. Mudah-mudahan tidak terjadi ini pada anak-anak. Ya. Cuman kalau ada seperti ini ya sudah, nanti harus ditanganin sih ya. Ya setidaknya kita rujuk. Kemudian ini juga ini yang paling penting, ini yang kadang ada keteledoran, kadang kelupaan, kelalaian dari ibu dan kelalaian dari kita masalah anus ini ibu. Ingat anus apa? Rasainan arah dengan kayak enggak ada juga. Yang normalnya kan begitu ibu bidan menolong persalinan, begitu dia harus langsung dicolok pantatnya itu ya bu bidannya. Bidan. Halo bu bidan. Bayi yang baru lahir tuh dicolok pantatnya, punya lubang enggak? Bayinya ya. Pernah kita Siap, Bu kecolongan, Bidan. soalnya dulu pernah kita di email kecolongan, lupa dicolok sama bu bidan. Nah setelah sehari baru dia tahu sama pasien kalau bayinya tidak punya anus, dia tidak buang air, tidak punya anus. Kalau sudah sehari sudah nggak bisa, keracunan ke badan bayi itu sama kotoran itu meninggal. Jadi makanya nanti saya ingatkan ibu-ibu biar ibu juga ingatkan dirinya ya. Jadi begitu lahir, kalau sudah lahir itu harus dia sudah buang air, anaknya paling tidak 1 jam 2 jam itu harus buang air. Kalau enggak coba cek periksa, menanti mancokai nyerap periksa. Jadi sebelum dia sehari, lebih 6 jam aja itu sudah enggak usah. Kaki pengkor. Kalau yang ini biasanya ada sih bisa dia di fisioterapi. Yang susah itu yang ini nih, yang susah ini yang susah. Ya, kemudian hidrosepalus itu yang susah, ini yang susah, ini harus dia juga bisa sih ditangani ini. Ya. Mana tanpa batok nih? Ada nggak? Ada. Oh ini tanpa batok. Oh iya ini dia tanpa batok. Nah ini juga ini angka sembuhnya ini sulit ini. Ini angka sembuh sulit. Kalau ini insya Allah ada ya. Kalau yang apa namanya bibir sumbing ada. Ini tinggal dibuang. Nah ini yang susah. Sama ini bisa juga, ini bisa di Mataram di nanti tubuh dia nggak bisa. Ini fisioterapi, ini dioperasi, dibuka, dibikinkan dia. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini ya, kita berdoa ibu. Nah sekarang kita belajar metode. Pernah dengar ibu metode kanguru? Singgaan kita kering belo seke bukader mana bukader. Metode kanguru, perutnya diputer-puter. Materi imunisasi Sebagai payung bagi penyakit yang masuk ke tubuh anak. Jadi harus dikasih anu itu. Dan untuk ibu-ibu ketahui bahwa penyakit-penyakit yang diberikan imunisasi itu adalah penyakit parah, penyakit berat yang diberikan imunisasi. Kalau yang penyakit batuk pilek biasa jaringan sudah tawajan dari dia mulai imunisasi. Menceret papa muda yang mulai imunisasi. Jadi yang imunisasi itu adalah penyakit-penyakit parah. Hai guys, ini ibu-ibu hamil sudah saatnya melaksanakan post tes akhir materi yang sudah dijelaskan tadi tentang cara merawat
bayi lahir. Jawab yang benar ya ibu-ibu. Tentu jawabannya sudah ada di kepala, karena tadi sudah ada penjelasan dari Ibu Bidan Desa, dan pastinya oke. Yes. Kira-kira ada yang dapat ya? Jawabannya mudah ya ibu-ibu. Ini kan jawaban yang sudah dijelaskan tentang bayi, cara perawatan bayi baru lahir. Iya kan ibu-ibu? Wow, ibu-ibu yang satu ini serius banget ya jawab soal. Soalnya mudah ya ibu-ibu? Iya, sudah di luar kepala. Soalnya kan tadi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya sama Ibu Bidan Desa Bayi Hilmi. Selamat bekerja ya. Hai guys, ini acara ketiga, acara makan ibu peserta kelas ibu hamil. Ini untuk yang pertemuan terakhir. Apakah ada ya hari ini makanan yang dianggap sebagai makanan mitos? Coba kita lihat dulu ya. Oh ya, masih ada di sini, masih ada kangkung. Nah, di sini kangkung itu mengandung zat besi, ibu-ibu. Mengandung zat besi yang sangat bermanfaat untuk ibu-ibu hamil. Tapi disayangkan kangkung ini menurut nenek moyang kita hanyalah mitos ya ibu-ibu. Dimakan aja ya kangkungnya ya, supaya sehat dan bugar ya ibu-ibu. Nah, itu lagi ada yang di belakang itu lagi sedang berbicara masalah kangkung lagi. Yang katanya orang tua dulu itu makan kangkung itu kenapa ibu-ibu? Kenapa makan kangkung? Kalau makan geranggang rambutnya keriting kayak geranggang. Oh, geranggang itu menghaluskan kulit ibu-ibu karena hidupnya di laut. Biasa kalau Iya. masih Dan di laut itu mengandung protein yang sangat tinggi ibu-ibu. Jangan tidak makan keranggang ya. Keranggang itu bikin kulit halus ibu-ibu. Iya, itu yang benar. Yang benar itu rumput laut. Tapi supaya orang-orang bisa paham juga ya, di sini keseringan kita menyebutnya geranggang ya ibu-ibu. Ya, silakan ibu-ibu, selamat menikmati.